pernyataan dari Kejaksaan Agung bahwa mereka menemukan grup WA yang judul grupnya adalah orang-orang senang. Naudzubillah min syarri dzalik, sejelas-jelasnya Pak nanti di akhir sesi ini Pak. Karena jika benar, maka ini adalah orkestrasi kejahatan totalitas yang masif dan terstruktur Pak. Dari hulu ke hilir yang sudah terjadi bertahun-tahun. Ini di mata kami bukan hanya sekedar korupsi yang merugikan negara Pak. Tapi ini adalah korupsi yang merugikan, menyakiti dan mengkhianati rakyat kita Pak. Bahkan tadi malam Pak Simon, ketika kami mau tidur Pak, kami mendengar satu berita yang di-share oleh kawan kami di grup Komisi 6 Pak. Menangis hati kami Pak. Sama tahu di grup itu apa Pak? Pernyataan dari Kejaksaan Agung bahwa mereka menemukan grup WA yang judul grupnya adalah orang-orang senang. Naudzubillah min syarri dzalik Pak. Jadi ternyata mereka melakukan selama ini dengan kesadaran Pak. Dengan menari-nari di atas penderitaan rakyat, merampok bukan hanya dari negara tapi juga dari rakyat kami Pak. Kemudian Pak Dirut, baru-baru ini Menteri SDM mengatakan akan membangun kilang minyak yang dibiayai oleh Danantara dengan biaya mencapai 500 triliun rupiah. Lah jadi selama ini Pertamina tidak punya kilang baru Pak. Padahal ketika 2019 yang lalu kami duduk di sini, ketika di situ di tempat Bapak ada namanya Bu Nike, saat itu menyampaikan bahwa RDMP Balikpapan maksimal tahun itu akan selesai, tapi ternyata kami baru tahu sampai tahun 2025 itu tidak tuntas juga Pak. Sedangkan hari ini kebutuhan BBM kita 16 juta barel per hari. Padahal targetnya pada tahun 2025 ini sudah bisa memproduksi 2 juta barel Pak. Artinya kita bukan lagi hanya impor, tapi kita surplus, kita bisa melakukan ekspor BBM. Tapi ternyata semua itu hanya mimpi dan ilusi Pak. Karena maunya oknum-oknum Pertamina hanya impor dan impor saja Pak. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya Pertamina adalah bagian dari mafia migas Pak. Karena ternyata mafia migas telah mempengaruhi Pertamina agar menunda-nunda pembangunan kilang Pak. Di sisi lain juga ada kebobrokan dalam manajemen SDM di Pertamina. Mantan orang dalam Pertamina, mantan orang dalam Petral, entitas mafia yang sudah dibubarkan negara karena tempat sarangnya mafia di dalamnya, malah ternyata dirut Pertamina saat itu, salah satu orang Petral saat itu menjadi dirut Pertamina Patraniaga. Maka tidak heran, maka kemudian namanya Rifa bekerja sama dengan geng mafia melakukan perampokan yang begitu besar terhadap duit negara kalau itu betul terjadi begitu Pak. Kemudian yang kedua Pak, heboh Pertamax oplosan saya rasa tidak cukup dengan hanya meminta maaf lalu seolah-olah dosa-dosa Pertamina selesai, tidak. Lalu bagaimana dengan kerugian konsumen? Apa ada inisiatif dari Pertamina untuk memberikan mengganti kerugian mereka Pak? Ingat Pak, mereka beli BBM bukan untuk diminum Pak, tapi untuk bekerja sehari-hari dari kantor ke rumahnya. Saya maka tidak bayangkan kalau seandainya kemudian oksigen dikelola oleh Pertamina, jangan-jangan dioplos dengan karbon dioksida. Maka manfaatkan My Pertamina untuk bagaimana bisa memberikan ganti rugi kepada rakyat kita Pak. Dengarkan kata netizen, saya pikir ada benarnya. Gimana untuk mengembalikan integritas Pertamina, mereka ganti gasih Pertamax secara gratis selama setahun misalnya. Tapi itu tidak mungkin. Atau seminggu deh, atau sebulan deh. Atau apa yang bisa Bapak lakukan, yang penting rakyat merasa ada upaya dari Pertamina untuk memberikan perbaikan dan minta maaf kepada rakyat. Ingat, para founding father kita mendirikan Pertamina dengan tetes darah dan keringat. Bagaimana kemudian hari ini dihancurkan oleh internal Pertamina sendiri, yang ini harus dikembalikan oleh Bapak. Kemudian juga kalau kita bicara lingkungan hidup kita, hasil uji lab BBM Pertamina hasilnya di bawah standar, di bawah ketentuan Kementerian LHK. Kandungan sulfur Pertamax ternyata sama dengan Pertalite yang 500 ppm Pak. Bayangkan, standar Euro 4 saja RON 92 kandungan sulfurnya harusnya hanya 50 ppm. Belum lagi kalau kita lihat punya tetangga kita Shell hanya 10 ppm Pak. Maka bobroknya Pertamina dari segala sisi ini Pak, dari SDM, teknologi, produk dan sebagainya, ini sangat merugikan berbagai sektor. Maka reformasi inset outset
adalah urgent dan wajib untuk segera dilakukan. Kemudian yang ketiga, Pak, jika menilik betapa besarnya gaji yang diperoleh jajaran direksi Pertamina, lebih dari 1 miliar per bulan, setara dengan gaji dirut Coca-Cola, Pak. Bahkan kami cek setara dengan gaji CEO Google, yang merupakan perusahaan global dengan valuasi dan market yang memang mendunia. Bahkan itu kalau ditambah dengan tantiem, dividen, kemudian kompensasi finansial lainnya, maka THP yang diberikan kepada direksi Pertamina 4 miliar per bulan. Jauh lebih besar daripada gaji Presiden Republik Indonesia, bahkan jauh lebih besar dari gaji Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Pak. Ini amat sangat terlalu luar biasa. Maka seharusnya dengan angka sefantastis itu, direksi wajib bisa memberikan pelayanan terbaik, wajib bisa menghadirkan BBM berkualitas, wajib bisa memberikan BBM yang terjangkau untuk semua lapisan masyarakat, bahkan bisa membuat profit yang impactful bagi negara harusnya. Tapi nyatanya apa? Malah merugikan negara dan melukai rakyat kita hari ini. Bahkan kalau kita lihat di laporan keuangan anak usaha Pertamina, yaitu Pertamina Patraniaga, kompensasi bagi manajemen kunci termasuk direksi dan komisaris mencapai 19,1 juta US dollar atau setara dengan 312 miliar. Bayangkan, duit sebanyak itu kalau dipakai untuk MBG misalnya, bisa memberikan makan kepada 31 juta anak kita, Pak. Atau kalau itu diberikan kepada para guru P3K, para CPNS kita yang diprank oleh negara hari ini, maka itu bisa mensejahterakan mereka sampai nunggu mereka menjadi PNS, Pak. Bukan bermaksud bagaimana, hanya mereminder, Pak. With great power comes great responsibility. Maka evaluasi manajemen beserta remunerasinya di BUMN ini sangat-sangat urgent untuk segera dilakukan. Kemudian yang keempat, Pak Dirut, karena itu saya mengusulkan kepada pimpinan DPR RI, kepada pimpinan Komisi 6, untuk bagaimana segera dibentuk panja BBM Pertamina. Karena jangan berhenti pada pion-pion yang sudah terjerumus ini, Pak. Jangan kemudian ini keluar dari mulut singa masuk ke kandang macan, Pak. Tetapi ini kesempatan untuk membersihkan Pertamina secara menyeluruh. Maka nanti kasihan juga kepada Danantara ketika mereka harus memikul beban berat karena ternyata Pertamina sebagai BUMN terbesar ternyata boncos dan gembos, Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.